Konnichiwa minasang, kembali lagi bersama kami Divisi Pendidikan Hijasu. Pada video kali ini kami akan kembali membahas tentang keigo, khususnya mengenai songkeigo. Apa aja sih dan bagaimana ya pembentukan songkeigo dalam bahasa Jepang? Yuk simak baik-baik ya. Songkeigo atau bahasa hormat adalah bahasa yang digunakan untuk meninggikan pelaku sebagai tanda rasa hormat dari pembicara kepada pelaku tersebut. Umumnya, pelaku tersebut merupakan orang yang sedang dibicarakan sebagai pokok pembicaraan atau lawan bicara. Pada dasarnya, subjek dalam bahasa hormat adalah pelaku yang dihormati dan rasa hormat dari pembicara diekspresikan pada predikat, yaitu aksi dan keadaan pelaku. Predikat di sini bisa berupa kata kerja dan kata sifat. Selain itu, beberapa kata benda yang berkaitan dengan pelaku juga dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat sebagai songkeigo. Yang pertama, pembentukan songkeigo pada kata kerja. Pembentukan pola songkeigo pada kata kerja terdapat 3 macam, yaitu yang pertama ada kata kerja bentuk hormat 1, kata kerja bentuk reru atau rareru atau diubah ke dalam bentuk pasif. Yang kedua, kata kerja bentuk hormat 2, wo ditambah kata kerja bentuk mas ditambah ninaru. Yang ketiga, kata kerja khusus untuk bahasa hormat. Yang pertama, kita akan bahas kata kerja bentuk hormat 1. Kata kerja dalam songkeigo dapat dinyatakan dengan menggunakan bentuk pasif seperti reru dan rareru. Ingat ya minasang, bentuk ini tidak dapat digunakan terhadap dekiru, wakaru, atau kata kerja bentuk potensial. Untuk pembentukan kata kerja kelompok 1, akhiran nai dari bentuk nai diubah menjadi reru. Contohnya, matsu menjadi mata nai menjadi mata reru. Contoh yang kedua, yomu menjadi yomanai menjadi yoma reru. Untuk pembentukan kata kerja kelompok 2, akhiran nai dari bentuk nai diubah menjadi rareru. Contohnya, miru menjadi minai menjadi mirareru, taberu menjadi tabenai menjadi taberareru. Untuk pembentukan kata kerja kelompok 3, kuru menjadi konai menjadi korareru, suru menjadi shinai menjadi sareru. Contoh kalimatnya, nani o chūmon suru ka mou kimeraremashita ka? Artinya, apakah Anda sudah memutuskan apa yang ingin dipesan? Selanjutnya, kita akan bahas kata kerja bentuk hormat 2. Kata kerja dalam songkeigo dapat dinyatakan dengan pola kalimat wo ditambah kata kerja bentuk mas tambah ninaru. Bentuk ini tidak dapat digunakan terhadap kata kerja yang berupa satu huruf plus mas pada kata kerja bentuk mas seperti miru, neru, kiru, guru, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, Nihon de wa nani o otabe ni narimashita ka? Artinya, Anda makan apa di Jepang? Selain pembentukan pola yang sudah dibahas sebelumnya, di dalam songkeigo terdapat beberapa kata kerja khusus. Jumlah kata kerja khusus tersebut terbatas, sehingga alangkah baiknya jika kata-kata khusus tersebut kita hafalkan seperti kosakata lainnya. Berikut adalah tabel kata kerja khusus yang terkenal dalam bahasa hormat. Kata kerja khusus songkeigo dari suru yaitu nasaru, yang artinya melakukan. Miru, gorang ninaru, yang artinya melihat. Taberu, meshiagaru, yang artinya makan. Iru, kuru, iku, irasyaru, atau oide ni narimasu, artinya ada atau datang atau pergi. Iu, osharu, yang artinya berkata. Kureru, kudasaru, yang artinya menerima. Neru, oyasumi ni naru, yang artinya tidur. Shinu, onaku ni naru, yang artinya meninggal. Kiru, omeshi ni naru, yang artinya memakai. Shiru, gozanji desu, artinya tahu. Contoh kalimatnya, Okyaku-sama ga sono you ni oshaimashita.
Oshaimashita di sini merupakan kata kerja khusus Sonkeigo dari imashita. Jadi, kalimat ini berarti tamu yang mengatakan seperti itu. Pada umumnya, bentuk hormat 2 dan kata kerja khusus lebih formal dan dapat lebih menunjukkan rasa hormat daripada bentuk hormat 1. Sedangkan saat berbicara kepada lawan bicara tentang orang yang dihormati dalam situasi informal, bisa menggunakan ketiga caranya, dan tidak masalah jika menggunakan bentuk hormat 1 yang tepat karena tidak terlalu formal. Selain pada kata kerja, pembentukan pola Sonkeigo juga bisa dilakukan pada kata benda. Beberapa kata benda yang berkaitan dengan pelaku yang dihormati dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat sebagai Sonkeigo. Kosakata yang menunjukkan sekaligus meninggikan pelaku. Yang pertama, kata ganti, seperti kore menjadi kochira, sore menjadi sochira, are menjadi achira, dare menjadi donata, dore menjadi dochira, dan hito menjadi kata. Untuk gelar kehormatan, pada umumnya ada 3 gelar kehormatan yang cukup sering dipakai pada Sonkeigo. Yang pertama yaitu nama orang ditambah sang, gelar kehormatan yang paling umum. Gelar ini dapat digunakan seperti bapak, ibu, tuan, nyonya, mas, mbak, atau saudara dalam bahasa Indonesia. Contohnya, as kasang, Tanaka Sang, Agus Sang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu nama orang ditambah sama. Gelar kehormatan yang paling hormat. Pada umumnya, gelar ini hanya dapat digunakan kepada orang luar yang dihormati khususnya dalam bisnis, seperti tamu atau klien. Orang dalam atau sekelompok seperti presiden negara, kepala kantor, atasan, atau guru tidak tepat disebut dengan sama. Sama hampir wajib digunakan kepada tamu atau klien dalam surat bisnis termasuk email. Contohnya, Okyaku sama, Sacho sama, Yamada sama, dan sebagainya. Selain itu, sama dapat digunakan sebagai pengganti sang untuk menyebut anggota keluarga atau saudara secara lebih sopan daripada sang. Misalnya, Oto sama, Oka sama, Oni sama, dan sebagainya. Namun, di zaman ini, gelar sama untuk keluarga atau saudara tidak begitu banyak digunakan masyarakat Jepang. Dan yang terakhir adalah nama orang ditambah shi, gelar kehormatan secara formal. Biasanya, gelar ini digunakan dalam penulisan formal seperti media, dokumen resmi, penulisan akademis, dan lain-lain. Contohnya, Yamada shi, Tanaka shi, dan sebagainya. Selanjutnya, pembentukan Sonkeigo pada kata benda yaitu prefiks atau awalan. Beberapa kata benda tertentu yang milik pelaku dengan prefiks atau awalan o atau go dapat meninggikan pelaku. Pada dasarnya, o digunakan untuk kosakata Jepang asli, sedangkan go digunakan untuk kosakata yang datang dari Tiongkok. Biasanya ditulis dengan 2 huruf kanji, tetapi ada beberapa pengecualian. Beberapa contohnya yaitu, yang pertama prefiks o, contohnya oshigoto, onamae, ojikan, oshokuji, odenwa, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah prefiks go, contohnya gokazoku, goryoshin, goshinzoku, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, goryoshin wa dochira ni irashaimasu ka? Kalimat ini merupakan bentuk Sonkeigo dari ryoshin wa doko ni imasu ka? Nah, kalimat ini artinya orang tua Anda ada di mana? Selanjutnya, pembentukan Sonkeigo juga bisa dilakukan pada kata sifat. Beberapa kata sifat yang menunjukkan keadaan pelaku dalam Sonkeigo dapat dinyatakan dengan menggunakan prefiks atau awalan o atau go di depan kata sifat tersebut. Berikut beberapa contoh kata sifat yang merupakan bentuk Sonkeigo. Yang pertama yaitu prefiks o. Ada oisogashi, owakai, osabishi, ohima, ogenki, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada prefiks go, contohnya yaitu go manzoku,
gefumang, goshinsetsu, gorippa, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, Yamada sensei wa o genki deshou ka? Yang artinya, apakah guru Yamada sehat? Berikut adalah rangkuman dari materi tadi. Pembentukan pola Sonkeigo terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, kata kerja bentuk reru atau rareru. Yang kedua, wo ditambah kata kerja bentuk mas ditambah ninaru. Yang ketiga, kata kerja khusus untuk bahasa hormat. Selain pada kata kerja, pembentukan Sonkeigo juga bisa terjadi pada kata benda dan kata sifat. Pada kata benda, pembentukan bisa menggunakan kosakata yang menunjukkan sekaligus meninggikan pelaku dan penambahan prefiks di depan kata benda. Sedangkan pada kata sifat, pembentukan bentuk hormat Sonkeigo dengan cara menambahkan prefiks di depan kata sifat. Nah, itu dia penjelasan detail mengenai salah satu jenis keigo, yaitu Sonkeigo. Sonkeigo ini wajib dipelajari terutama bagi minasang yang ingin bekerja di Jepang dan dituntut untuk menggunakan bahasa hormat karena berada di situasi yang formal. Jangan lupa pantengin terus video Ibenkyo selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak lagi jenis-jenis keigo lainnya. Arigatou gozaimashita. Ja mata ne minasang.